Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Seto Aji dengan NPM 2017-05-10-52. Dan di sini saya akan merekam proses belajar saya tentang materi gerbang logika dengan transistor. Jadi di sini saya sudah membuka situs dari edukomputer.ac.id tentang gerbang logika. Gerbang logika, pengertian, jenis, dan tabel kebenaran. Jadi gerbang logika itu adalah komponen dasar dalam sistem elektronik digital yang berfungsi untuk melakukan operasi logika pada satu atau lebih sinyal input untuk menghasilkan output. Dalam bahasa yang lebih sederhana, gerbang logika adalah rangkaian digital yang bekerja berdasarkan prinsip aljabar Boolean. Gerbang logika memainkan peran penting dalam mendesain sirkuit digital seperti komputer, kalkulator, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Secara umum, gerbang logika menerima satu atau lebih sinyal biner sebagai input 0 atau 1 dan menghasilkan output biner berdasarkan operasi logika tertentu seperti AND, OR, dan NOT. Jadi di sini materi gerbang logika tuh mirip seperti sama seperti materi logika waktu semester 1, cuman semester 1 itu dia lebih banyak lagi operatornya. Dan di sini ada jenis-jenisnya, ada AND, OR, NOT, AND, NOR, XOR, exclusive OR, dan XNOR, exclusive NOR. Nah, mengapa gerbang logika itu penting? Jadi gerbang logika itu menjadi fondasi bagi seluruh perangkat digital. Semua komputer dan sistem digital lainnya dibangun menggunakan rangkaian gerbang logika untuk memproses data dan menjalankan instruksi. Alasan mengapa gerbang logika itu penting, ada berguna untuk pemrosesan data, kontrol otomatis, dan memori dan penyimpanan data. Nah, jenis gerbang logika itu, yang pertama ada gerbang logika AND. Gerbang logika AND menghasilkan output 1 hanya jika semua input bernilai 1. Jika salah satu atau lebih input bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Jadi tabel kebenarannya nih kayak gini nih. Jadi jika ada dua input, ada input A dan B, dan input keduanya itu 0, maka outputnya adalah 0. Jika input A nya 0, input B 1, outputnya 0. Begitu juga sebaliknya. Tapi jika inputnya 1 untuk kedua input, yaitu A dan B, maka outputnya adalah 1. Jadi di sini gerbang logika hanya akan menghasilkan output 1 atau valid hanya jika keduanya itu memberikan input yang valid, yaitu 1. Dan di sini ada gerbang logikanya. Nah, gerbang logikanya tuh ada seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya itu seperti sebuah penghapus yang sudah terpakai, yang udah kepakai lama gitu. Jadi inputnya 0, input keduanya 0, outputnya 0. Tapi kalau input keduanya 1, outputnya 1. Dan di sini itu contoh penggunaannya adalah ada di kontrol lampu lalu lintas. Nah, terus ada gerbang logika OR. Gerbang logika OR menghasilkan output 1 jika salah satu atau lebih input bernilai 1. Outputnya akan 0 jika semua input bernilai 0. Jadi gerbang logika yang ini beda sama yang tadi, karena di sini dia itu bisa menghasilkan output 1 bahkan jika salah satu inputnya berbeda dengan input yang lain. Jadi kalau input A sama B nya 0, ya dia outputnya 0. Tapi bisa menghasilkan output 1 atau valid jika inputnya itu A nya 0, B nya 1 nih. Jadi kalau keduanya berbeda pun dia tetap menghasilkan output 1. Berarti kalau misalnya 1 outputnya 0 dong, enggak. Dia hanya akan menghasilkan 0 atau false jika keduanya itu false. Nah, contoh penggunaannya itu ada di sistem alarm, di mana salah satu dari beberapa sensor yang aktif dapat memicu alarm. Jadi mungkin kayak sensor alarm kebakaran gitu kan, dia bisa mendeteksi hawa yang terlalu tinggi atau mungkin kalau ada asap. Jadi kalau misalnya ada asap tapi nggak panas banget, dia masih akan tetap membunyikan alarm. Atau sebaliknya, kalau misalnya nggak ada asap tapi hawanya panas banget, nah dia itu masih bisa memicu alarm. Jadi
selama salah satu kondisi terpenuhi atau valid 1, dia akan menghasilkan output 1 walaupun yang lainnya menghasilkan output 0. Nah, di sini ada bentuk gerbang logikanya. Jadi gerbangnya itu berbentuknya seperti N juga, cuman belakangnya itu lebih cekung ya ke dalam set, dan harus dibuat seperti ini ya. Lalu ada gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai inverter, hanya memiliki satu input dan menghasilkan input yang berlawanan. Jika input adalah 1, maka output adalah 0 dan sebaliknya. Jadi untuk gerbang logika yang ini itu dia kayaknya ini ya. Gerbang logika NOT ini dia tidak seperti AND sama OR ini, tapi dia menerima satu input yang dimana inputnya itu bakal dibalik. Jadi kalau ada A nya 0, dia outputnya 1 gitu. Terus ada gerbang logika NAND. Gerbang NAND adalah kombinasi dari gerbang AND dan NOT. Output gerbang NAND adalah kebalikan dari output AND. Jadi input A nya 0, B nya 0, outputnya 1. Input A nya 0, input B 1, outputnya 0. Input A nya 1, input B nya 0, outputnya 1. Input A nya 1, input B nya 1, output 0 nya 1. Jadi ini tuh kayak kebalikannya ya, kayak kebalikan tadi dari si N tadi. Nah, gerbang logikanya pun sama, cuma depannya kayak ada bundaran gitu, karena itu tandanya ada inverter ini di situ gabungannya. Jadi input A nya 0, input B nya 0, outputnya 1. Berarti sama nih, sama kayak N tadi, cuman dia dibalik. Berarti kalau misalnya tadi N itu 1 di A, 1 lagi di B, outputnya itu 1. Berarti kalau di NAND itu dia dibalik. Ke bawah. Lalu ada gerbang logika NOR. Gerbang NOR adalah kombinasi dari gerbang OR dan NOT. Output gerbang NOR adalah kebalikan dari output OR. Tabel kebenaran gerbang logika NOR-nya itu input A nya 0, input B 0, outputnya 0. Sini input 0, input B nya 1, outputnya 0. Input A 1, input B 0, outputnya 0. Inputnya kedua-duanya 1, dia menghasilkan 0. Berarti seperti OR ya. Seperti OR, cuman dia dibalik. Kalau OR tadi dia selama inputnya adalah enggak 0 semua, outputnya 0. Tapi kalau di sini dia tuh dibalik. Kalau mau outputnya 1 harus 0 semua. Karena kalau misalnya inputnya kayak gini, ini kayak gini 1 0 0 1 1 1, outputnya 0, karena dibalik ya sama inverter. I see. Terus ada gerbang logika XOR atau exclusive OR. Gerbang XOR menghasilkan output 1 jika hanya satu input bernilai 1. Jika kedua input bernilai sama, maka output adalah 0. Tapi kebenarannya adalah input 0, B 0, outputnya 0. Input 0, 1, 1. Berarti dia itu harus ini ya, harus berbeda karena namanya exclusive OR. Jadi kalau misalnya OR tadi itu dia selama inputnya tidak 0 semua, dia masih menghasilkan output 1. Tapi kalau di exclusive OR ini, dia itu harus berbeda ya kedua inputnya. Dua input harus berbeda. Berarti kayak benar-benar kayak di dunia nyata, kamu atau dia. Nah, harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Jadi istilah kalau bisa satu, kalau bisa dua, kenapa harus satu? Nah, itu nggak berlaku di sini. Naruto. Terus ada gerbang logika XNOR, exclusive NOR. Gerbang XNOR adalah kebalikan dari gerbang XOR. Output adalah 1 jika kedua input sama dan 0 jika berbeda. Jadi dia itu kebalikan dari exclusive OR. Jadi kalau misalnya exclusive OR tadi
inputnya harus berbeda ya, yaitu input A misal 1, input B itu 0. Misalnya di sini nih, inputnya 1, di sini inputnya 0. Kalau tadi itu dia menghasilkan output valid yaitu 1, tapi di sini dia menghasilkan output 0 atau false. Jadi hanya menghasilkan output 1 jika dia sama ya, berarti kayak apa ya, kayak operator logika apa di semester 1 lupa ya. Dan ini adalah bentuk gerbang logikanya. Jadi jika inputnya adalah 0, terus inputnya yang keduanya lagi 0, outputnya 1. Terus yang lainnya kalau inputnya 1, input B nya 0, outputnya 0 begitu. Berarti dibalik, seperti XOR tapi dibalik, ada inverternya begitu. I see. Terus ini ada cara membaca tabel kebenaran. Tabel kebenaran gerbang logika adalah tabel yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input dan hasil output yang dihasilkan oleh gerbang logika tersebut. Tabel ini membantu dalam memahami bagaimana gerbang logika bekerja dan digunakan dalam desain sirkuit digital. Berarti nggak harus lagi. Jadi kalau untuk tabel kebenaran ini dia bisa membantu kita untuk tahu outputnya itu kayak gimana, dan inputnya pun bisa lebih dari 1 ya, nggak harus 2, atau nggak cuma harus 2, bisa 3, 4, 5 atau lebih. Tapi yang pasti ya gerbang logikanya bakal lebih besar gitu. Terus di sini ada GPT. Coba aku mau tanya yang hubungan penggunaan bank logika di dunia. Maaf ngetiknya lama karena saya sambil megang HP buat mic. Di dunia nyata itu seperti apa? Gerbang logika itu sangat luas menjadi dasar bagi berbagai perangkat. Nah, bentar. Jadi penggunaan gerbang logika itu di dunia nyata sangat luas dan menjadi bisa dasar bagi berbagai perangkat elektronik dan sistem digital. Jadi contoh penerapannya itu ada di komputer dan prosesor. Gerbang logika adalah komponen dasar dari CPU. Semua operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan itu dilakukan oleh rangkaian gerbang logika yang dikompleks seperti ALU, Arithmetic Logic Unit. Terus dipakai di memori dan penyimpanan data. Rangkaian flip-flop yang terbentuk dari gerbang logika digunakan untuk menyimpan data biner 0 atau 1 dalam RAM, register, dan cache. Peralatan rumah tangga cerdas, pada mesin cuci otomatis, microwave, atau kulkas pintar, gerbang logika digunakan untuk menentukan apakah sudah cukup dingin, menyalakan alarm jika pintu terbuka terlalu lama, menjalankan siklus berdasarkan input pengguna. Jadi kalau tombol start ditekan dan pintu tertutup, berarti bisa menyala. Gerbang yang digunakan. Jadi di sini anjir itu motor. Berarti kalau misalnya ada kulkas, terus dia ini kulkas bukan. Kalau tombol start ditekan dan pintu tertutup bisa menyala. Yaitu bisa kulkas, bisa microwave, motor saya. Terus sistem keamanan, dia juga dipakai di sistem keamanan pada alarm pintu, sistem sensor gerak, dan kamera pengawas. Gerbang logika digunakan untuk mengolah berbagai input sensor. Jadi ada sensor gerak yang mendeteksi gerakan dan pintu terbuka. Berarti nanti alarmnya bunyi menggunakan gerbang N. Karena dua kondisi ini terpenuhi. Jeda gerakan atau sistem dimatikan, alarm tidak aktif menggunakan gerbang OR atau NOT. Jadi kalau misalnya gak ada gerakan sama sekali, terus dipakai di lampu lalu lintas otomatis. Nah, terus di sini juga dipakai kalkulator dan perangkat elektronik kecil dan robotika dan otomatisasi. Jadi itu ya contoh penggunaannya di dunia nyata. Dan untuk contoh penggunaannya itu di transistor tuh seperti ini ya. Jadi di sini ada transistor kelistrikan dan dia di sini pakai gerbang logika.
Jadi di sini ada input, di sini input juga, terus di sini diolah sesuai gerbang logikanya. Di sini juga, di sini input output, dan di sini juga. Jadi di sini input 0, ada input 0 juga, outputnya 0. Jadi di sini pakai gerbang logika AND ya, karena di sini dia hanya menghasilkan 1 saat inputnya keduanya 1. Jadi sini 1, sini 1, outputnya 1, berarti sama-sama tegangan tinggi. Begitu. Jadi mungkin segitu, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saya dalam penyampaian dalam video tadi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.